Oke, balik lagi di channel The Mamens. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Ini masih mengenai upaya pemakzulan Mas Gibran, teman-teman. Jadi terus dibicarakan ya, apalagi setelah Purnawirawan TNI diduga mengancam akan menduduki DPR MPR. Dari sana ada kata ambil secara paksa. Makanya di berita itu judulnya itu mengancam, teman-teman. Padahal ketua MPR itu sudah mengatakan ya, kita juga sudah tahu bahwa sebagai wakil presiden yang juga telah dilantik di hadapan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden sebagai hasil pemilihan umum dan sah sebagai presiden. Demikian juga wakil presiden sebagai hasil pemilihan umum, sah sebagai wakil presiden. Nah itu dia, artinya kan sudah melalui mekanisme pemilu langsung dan diakui secara hukum. Sampai pada uji legalitas tuh teman-teman di MK dan hasilnya tok sah, itu dia. Nah dari sana sepatutnya kita kan harus menghormati hukum ya. Taat pada hukum, taat pada proses hukum di Indonesia. Karena ini terus dibicarakan, nah, ras terkuat di bumi muncul, teman-teman. Emak-emak ikut bersuara yang intinya membela Mas Gibran. Tahu kan kalau emak-emak sudah berbicara, mantap ini. Makanya kita langsung tonton videonya. Ya, nah kalau siapa kekuatan kita duduki, kita ambil alih, apa makna itu menurut Ibu? Kalau makna itu menurut saya itu sudah termasuk makar kali ya, rencana makar itu tapi Makar. saya yakin tidak mungkin orang akan datang sebanyak yang mereka siapkan pasukan, tidak akan. Kita lihat aja, pasti orang itu sudah berkurang ya, kecuali mereka bayar orang-orang untuk hadir hanya untuk meramaikan di DPR ya, mungkin iya. Tetapi kalau orang dengan niat benar-benar datang untuk tujuan pemakzulan itu nggak ada, hanya mereka itu aja. Jadi selama orang punya niat baik itu, niat jahat itu, saya yakin tidak bisa tercapai itu. Paling nanti seperti demo-demo kemarin aja itu yang duduk DPR, ya habis itu pulang, udah begitu aja, duduk-duduk gitu, tidak akan selesai. Tidak akan menurut Ibu itu udah rencana makar itu ya? Itu sudah rencana makar itu, kan tidak boleh makar itu ya. Bagaimana nanti aparat keamanan mengatur mereka jika mereka itu benar-benar makar? Kita sebenarnya dari mak-mak ini kepengen ya demo tandingan untuk mereka. Kita kemarin sudah rencana mau ke gedung DPR untuk tidak menerima Demo tandingan. Laporan mereka itu untuk pemakzulan Gibran itu. Tapi belum sempat ke sana, DPR tidak menanggapi. Kalau mereka, Artinya ini emak-emak siap melawan, teman-teman. By the way, namanya Bu Diana dari Persatuan Perempuan Peduli Pancasila. Beliau melek terhadap isu-isu politik yang terjadi. benar menduduki DPR dan ternyata masanya besar, ya ormas seperti Ibu ini apakah juga akan mendatangi dan kemudian apa istilahnya melakukan counter attack juga? Oh ya, kita kumpul lagi perempuan-perempuan yang ada ya. Jadi kita juga kumpul dengan kekuatan besar, yaitu Ibu takut? Oh tidak takut. Dia kan Tidak mereka takut. kan jenderal. Aduh, jenderal itu kan saya bilang sekali lagi, jenderal itu kan hanya sebutan, Mbak. Itu kan hanya nama. Tapi kalau kekuatan fisik mungkin kita sudah lebih dari mereka kali ya. Karena yang kita ada ini kan ibu mak muda-muda kan. Jadi Ibu nggak segan lagi ya dengan dia ada bintangnya banyak Ya, di kalau baretnya. bintang-bintang nanti kita pakai baju, kita bikin sablon bintang-bintang 10. Mereka bintang 3, kita bintang 7 gitu loh. Kita bikin 7 di sini bintang kan sama saja. Jadi nggak ada rasa Nggak takut ada rasa sedikit pun takut. ya. Kita kalau untuk membela kebenaran jangan takut. Mereka aja tidak takut kok. Lalu terus kita mau takut gimana? Kita tetap lawan. Tetap Kalau lawan. mereka turun dengan jumlah banyak, saya akan mengkoordinir mak kita turun. Bila Jabodetabek. perlu kita pakai daster, kita Daster pakai kuat baju di bumi. daster, baju tidur, turun sana. Jadi biar mereka perhatiannya mereka berpindah kepada ini mak-mak nih pakai daster. Kita tidak mau seperti mereka rapi-rapi. Kita turun dengan daster bahwa ini mak-mak ini tidak menginginkan seperti ini. Tidak menginginkan kalian harus mesti memakzulkan. Karena mereka itu siapa sih, sudah selesai. Mereka itu tujuannya apa? Itu kan cuma karena sakit hati aja. Ya kan kalau kita melihat sakit hati aja, orang prosesnya udah dilalui kok semua kok. Kenapa kalian tidak memprotes saat pelantikan itu? Duduki DPR biar tidak pelantikan. Nah itu aja mereka tidak bisa. Apalagi sekarang ini memakzulkan. Mana bisa?
Gak akan bisa. Saya yakin tidak akan bisa. Jangan dilawan mak-mak gitu lah ya. Iya, kira-kira. jangan coba-coba lawan mak-mak. Jangan Bila coba-coba. perlu kita turun dengan BH dengan celana dalam Aduh, doang. ampun. Biar buyarkan pikiran mereka. Tapi kumpul mak-mak yang muda-muda. Kalau menegakkan kebenaran, jangan takut, kata Ibu Diana ya. Dengan semangatnya menyuarakan teman-teman. Memberikan pernyataan-pernyataan yang make sense. Tadi juga kan Bu Diana mengatakan bahwa Mas Gibran itu terpilih secara sah. Jadi mau ngapain lagi gitu kan? Intinya seperti itu. Nah kemudian ada pembicaraan yang menarik antara Opung dan Bung Silvester mengenai pemakjulan. Ini Opung ketika di Jakarta. Saya sudah pulang ke sini ya. Opung masih di Jakarta menemui Bang Silvester dan melakukan semacam podcast seperti itu. Nah ini dia. Saya melihat ya lebih kepada masyarakat kita yang waras dulu ya, maksudnya yang ya saya nggak usah ngomong yang pendukung 0103, minimal pendukung Prabowo Gibran. Kita tetap harus solid bersatu bahwa semuanya ini adalah hanya omong kosong. Betul. Baik isu ijazah palsu maupun isu pemaksulan. Jadi harus kita garis bawahi dulu bahwa dua isu ini adalah nol besar yang tidak dibangun dengan fakta-fakta hukum maupun konstitusi kita, Opung. Jadi kalau saya melihat bahwa mereka itu pertama mempersoalkan masalah naiknya Mas Gibran sebagai wapres. Isu pemaksulan, saya yakin bahwa masyarakat tidak akan terpengaruh. Kalau mereka mau dudukin DPR MPR ya silakan, kalian aja gitu. Kita dudukin meja-meja restoran dan warteg-warteg yang ada gitu loh. Tapi saya mikir juga kalau bapak-bapak Forum Purnawirawan menduduki gedung DPR MPR, ya maunya waktu reses kemarin pas lagi kosong. Nah, ya nggak apa-apa juga Bang. Aku takutnya kita datang ke sana harus bawa ambulan. Ya kan? Kehabisan oksigen, kawan-kawan ini kan udah tua juga ya kan? Betul. Bapak-bapak ini kan? Tapi sebetulnya udah antisipasi tuh Bang. Udah. Ada yang bawa obat gula, Obat gula. ada bawa obat hipertensi, dan ada bawa itu namanya oksigen. Bawa infus sama selang-selangnya itu. Tongkat. Waduh, harusnya mereka itu jadi teladan Jadi ya. akhirnya bukannya mereka dudukin itu gedung MPR, kita yang dibikin repot ngurusin mereka Bang. Karena mereka terduduk. Seru ya perbincangan antara Opung dan Bung Silvester mengenai pemakjulan. Kemudian kita dibuat senyum-senyum ya oleh perbincangan Opung dan Pak Silvester. Selain memang dasar-dasar hukumnya yang memang sangat tidak memenuhi syarat, secara politik juga saya katakan bahwa ya mohon maaf ini, ya realistis saja lah. Tidak mungkin teman-teman Kim Plus itu, tidak mungkin Pak Prabowo mau terjebak dengan isu ini. Pak Prabowo itu sedang fokus, tadi Bang Andi sudah menjelaskan, sedang fokus menjalankan program-program kerakyatan, program-program kebangsaan. Kalau mau kritik program itu pasti direspon. Kalau mau kasih masukan program itu, kasih masukan sekolah rakyat, kasih masukan koperasi, pasti direspon. Ini apa? Isu ini sangat elitis. Di masyarakat bawah juga nggak kenal ini, nggak tahu ini. Gitu loh. Kemudian per hari ini kita ngomong atas namakan rakyat yang mana? Rakyat Gibran juga 58%. Ini urusan pemazulan. Bikin banyak orang di Indonesia itu jadi terlihat bodoh. Masih kagak ngerti. Sudah berkali-kali saya katakan, 99,9% tidak mungkin pemasulan ini berhasil. Mau dikirimin surat oleh Purnawirawan TNI yang kemarin pengikut Anies, dukung Anies kalah. Dan rata-rata memang tidak suka dengan Prabowo. Gibran Raka Bumi Raka, wakil presiden, akan mengundurkan diri dalam waktu 7 hari. Pret. Nggak ada guna. Melalui proses pemilihan sulit yang begitu mahal, rumit. KPU sudah memutuskan. MPR, DPR sudah melantik. Presiden dan wakil presiden sudah bekerja. Kalian ini bodoh,
Saya tahu kalian bodoh, tapi jangan bodoh banget gitu loh. Berkali-kali saya bilang 58% yang milih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya mayoritas, teman-teman. Kemudian ini sudah melalui proses yang sangat rumit sekali, yaitu proses pemilu. Sampai pada uji legalitas yang kemudian hasilnya sah secara konstitusional, secara hukum, yang kemudian dilantik. Itu dia, teman-teman, untuk informasi kali ini. Jadi memang menarik sekali melihat pernyataan-pernyataan dari Mama, kemudian perbincangan Opung dan Bang Silvester, ada Pak Teddy juga di sini, kemudian ada relawan Pak Jokowi. Dan tentu saja ini menjadi referensi teman-teman, video-video yang kita tonton agar tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terframing oleh isu-isu yang memang dibuat-buat, yang memang tidak benar, apalagi isunya memprovokasi. Nah, itu dia.